Teman-teman, udah tahu belum apa itu Candi Tepas? Yuk, ikut aku yuk. Yuk, 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 yuk. Yuk. Salah. Sini. Cepet. Minggir. Pada tahun 1300. Hai teman-teman, kali ini kita sedang berada di Candi Tepas. Apa sih Candi Tepas itu? Candi Tepas merupakan peninggalan kerajaan Majapahit yang berada di Desa Tepas, Kecamatan Kesamben. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad 13 sampai 14, yaitu pada tahun 1322 sampai 1400 Masehi. Sesuai dengan nama lokasinya, Tepas berasal dari kata kedaton yang berarti tempat persinggahan. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang sejarah Candi Tepas, yuk ikutin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Adik-adik yang saya sayangi, saya cintai, sebatas orang tua kepada anak-anak siswa sekolah, saya bangga atas partisipasi konsekuen jenengan semua, di mana pada detik ini jenengan semua bisa meluangkan waktu untuk ikut ambil bagian belajar tentang cagar budaya. Jadi di sini saya selaku juru pelihara sekaligus petugas dari Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 11 Jawa Timur mengucapkan selamat datang. Jadi adik-adik mau bertanya, enggak? Sebelumnya nama saya Rahmat Farnidayat, Pak. Biasa dipanggil Farhan ngoten mawon. Nama saya Keza Lani dari Atulah, biasa dipanggil Keza. Nah, ini kami dari SMA Negeri 1 Talun. Diberi tugas oleh Bapak Sejarah untuk mengidentifikasi atau mencari nih sejarah cagar budaya yang ada di Kabupaten Blitar, salah satunya adalah Candi Tepas. Oke. Nah, sebelumnya nih Bapak boleh perkenalan terlebih dahulu, namanya siapa? Ya, ini ada pepatah tak kenal maka tak sayang, ya. Nah, karena jenengan tadi sudah memperkenalkan diri, biarpun mungkin saya belum langsung hafal, tapi yang jelas saya juga memperkenalkan diri. Nama saya Darno Setiantoro. Nah, status saya pegawai Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 11 Jawa Timur yang berpusat di Trowulan, Mojokerto. Apa bisa diceritakan sejarah singkat tentang Candi Tepas ini, Pak? Ya, ini tentang sejarah Candi Tepas. Dalam kitab Purbakala atau Kamus Purbakala, ya bisa dikatakan kamus, itu tertulis tepas, artinya kedaton, sehingga diyakini bahwa Candi Tepas ini merupakan suatu tempat
di mana merupakan pertanda bangunan dari tali asih kerajaan Majapahit kepada masyarakat untuk dihadiahkan kepada masyarakat lingkungan Tepas ini. Karena apa? Kedaton itu bisa diartikan sesepuh. Jadi Tepas itu artinya kedaton, sehingga diyakini di tempat ini tempatnya para sesepuh pada awalnya. Sehingga yakin bahwa tempat ini layak diagungkan ataupun dilestarikan, diselamatkan apapun caranya, karena merupakan peninggalan dari leluhur. Kemudian dalam kurun waktu yang berkesinambungan, berbagai penelusuran baik dari kantor Purbakala atau Balai Pelestarian Kebudayaan sekarang ini, ataupun dari petugas-petugas arkeologi baik dari universitas-universitas kayak Trisakti, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada dan lain sebagainya, banyak melakukan penelusuran-penelusuran dan penelitian-penelitian. Juga dari kalangan pemangku kepercayaan banyak meyakini bahwa berbagai penelusuran dijelaskan bahwa di tempat ini juga tercantum pada kitab Negara Kertagama. Jadi Tepas ini juga tercantum pada kitab Negara Kertagama yang tercatat pada pupuh 76. Di situ dijelaskan bumi perdikan Tepas Jita. Jadi bahwa tempat ini terkait apa yang saya sudah sampaikan merupakan hadiah dari kerajaan kepada masyarakat, bahwa awalnya tempat ini merupakan bumi bebas pajak. Karena apa? Bumi perdikan, jadi merdeka, bebas pajak. Itu awalnya. Berhubung berbagai kejadian, berbagai keadaan yang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dicegah, semakin lama kerajaan Majapahit semakin runtuh. Sehingga apapun aset-aset kepemilikan yang ada di pelosok-pelosok pedesaan, pegunungan, di pinggiran sungai dan sebagainya jelas tidak terurus. Begitu juga Candi Tepas. Pada sejarahnya Candi Tepas itu dibangun abad 14. Dibangun abad 14, tapi ternyata penemuannya tahun 1918, masa kependudukan Belanda. Itu baru ditemukan bukti Candi Tepas. Yang awalnya ketika masyarakat berbondong-bondong untuk mengendaki suatu tempat untuk pemukiman bareng-bareng, gugur gunung, babat alas, baru diketahui ada gumuk di tempat ini. Setelah bareng-bareng dibersihkan dari rerumputan, dari dahan pohon ataupun dari pohon-pohon yang tumbang yang menutup tempat ini, baru dibersihkan bareng-bareng, ternyata ada candi. Baru itulah diketahui bahwa Candi Tepas ditemukan 1918. Dan sejak itu pemerintah berupaya untuk menyelamatkan. Karena dulu awalnya belum ada kantor Purbakala, kan belum ada. Nah, sehingga masyarakat setempat, kalau dulu itu namanya Tritunggal, kalau sekarang Muspika, Musyawarah Pimpinan Kecamatan, atau biar Tritunggal ya. Dulu itu Tritunggal, jadi antara Pak Camat, Pak Danramil, Pak Dansek, itu namanya Tritunggal. Nah, menunjuk orang yang berkompeten, dianggap mampu sebagai juru kunci, sehingga sejak itulah ditunjuk seorang juru kunci. Dengan seiring perkembangan zaman, perkembangan pemerintahan, sehingga tempat-tempat di
mana ada cagar budaya langsung ditangani oleh pemerintah. Nah Pak, apakah apa makna Candi Tepas ini bagi masyarakat Blitar Pak? Nah, maknanya terkait dengan tujuan, sehingga sesuatu tidak bisa dinikmati, tidak bisa dirasakan kegunaannya kalau tidak ada tujuan khusus. Nah, seiring dengan keyakinan bahwa dulunya kerajaan Majapahit yang jelas menganut keyakinan Hindu ataupun Buddha, sehingga tempat ini sampai sekarang masyarakat lokal khususnya di Blitar wilayah timur, di sekisaran Desa Tepas dan sekitarnya itu yakin bahwa tempat ini layak untuk difungsikan sebagai tempat ritual ibadah. Nah, karena apa? Awalnya memang Candi Tepas ini punya fungsi dua. Pertama, yang jelas untuk ibadah terkait dengan keyakinan Hindu waktu itu. Yang kedua, tempat untuk musyawarah para sesepuh ataupun para petugas Majapahit yang ada di wilayah timur, sehingga tempat ini disebut Tepas atau artinya kedaton, bahwa di sini memang tempat berkumpulnya para sesepuh. Setiap mau menjalankan tugas dalam kesehariannya selalu diawali dengan doa seiring matahari terbit dan juga seiring matahari turun. Nah, itu terus dan seterusnya seperti itu awalnya untuk sembahyang, sehingga sampai sekarang bagi masyarakat yakin bahwa tempat ini layak untuk mengheningkan diri, menenangkan batin. Sering diadakan untuk tirakatan malam hari, doa bersama itu sering buat. Nah, apakah ada cerita rakyat atau mitos yang berkaitan dengan Candi Tepas ini, Pak? Ada sejarah kerajaan, juga tentu ada mitos kepercayaan lokal. Tapi yang berkembang dari awal hingga sekarang itu ada, bahwa masyarakat sini meyakini bahwa Candi Tepas itu ada sosok yang menghuni. Nah, sosok yang menghuni di tempat ini, entah itu awalnya disemayamkan di sini ataupun muksa dari tempat ini, yang jelas masyarakat yakin bahwa tempat ini juga ada penghuninya. Kalau sekarang bisa dikatakan makhluk astral, tidak kasat mata. Masyarakat yakin bahwa Candi Tepas ada penunggunya yang disebut Mbah Danyang. Mungkin desa-desa lain juga semacam itu, mesti enak danyangane gitu ya. Di sini ada penghuni yang beliaunya ketika ingin menjumpai masyarakat itu perwujudannya macan harimau. Itu sering muncul ketika malam hari tiba, dan kebetulan kalau mungkin desa sini akan ada sesuatu yang tidak baik ataupun masyarakatnya banyak melakukan pelanggaran baik itu etika, tradisi maupun seksual dan lain sebagainya, dengan cara demikian mengingatkan orang-orang tertentu menampakkan diri berwujud macan, sehingga masyarakat baru ingat gilikne badannya itu konon dari segi mistik yang tersimpan di tempat ini, bahwa ada semacam itu. Nah,
apa saja upaya yang dilakukan untuk menjaga dan merawat Candi Tepas ini, Pak? Upaya saya selaku petugas di lapangan, pertama tetap menjaga kebersihan, keamanan demi pelestarian benda cagar budaya yang ada, baik candinya ini, batu-batu yang di samping ini, juga sarana dan prasarana pojaka dan lain sebagainya. Itu menjadi tanggung jawab saya untuk mengamankan dan melestarikan cagar budaya. Kemudian terkait dengan kebudayaan, saya tetap berupaya mendekatkan diri, sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat jangan sampai mudah goyah, terobsesi dengan pengetahuan luar, budaya-budaya yang luar yang sekarang marak-maraknya, sehingga upaya saya selalu setiap saat, setiap kesempatan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kita jangan terobsesi dengan kemegahan. Kita pertahankan tradisi yang baik, kita pertahankan budaya yang baik, toh nantinya anak cucu kita bisa menikmati. Harapan Bapak terhadap generasi muda dalam melestarikan candi ini, Pak? Ya, harapan saya nantinya pemerintah semakin bijak sehingga memberi kesempatan, peluang untuk memunculkan kembali pelajaran-pelajaran di sekolah, sehingga jati diri bangsa tidak terkikis, ideologi bangsa, kepercayaan, keyakinan kepada masyarakat umum, pada pemerintah tidak semakin diabaikan, sehingga nggak gampang tersulut emosi, nggak mudah emosi karena ingin memiliki, sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Itulah yang bisa saya sampaikan. Dedaunan, pohon-pohon. Bentuknya sudah seperti Nah, ini. bentuknya sudah seperti ini. Terus cuma dulu itu ceritanya di kiri kanan ini banyak pohon-pohon yang tumbuh. Nah, akhirnya ditebal-tebal. Terus batu yang samping ini itu yang mengumpulkan saya selama saya mulai jadi juru kunci. Saya kumpulkan dari pekarangan ketika para tetangga itu menggarap lahan, ada yang jumpai 1-2 batu, saya bawa. Inilah Candi Tepas. Candi Tepas merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang menyimpan nilai budaya dan spiritual penting bagi masyarakat, terutama masyarakat Tepas. Keberadaannya bukan hanya sebagai bukti kejayaan masa lampau, tetapi juga menjadi pengingat akan kekayaan sejarah yang perlu dijaga dan dilestarikan.